Pengambilan kelenjar hipofisa atau pituitari pada ikan diawali dengan pembedahan kepala menggunakan pisau yang tajam, di mana sebagian kulit kepala dipotong dengan satu gerakan untuk mempermudah akses ke rongga otak. Lemak yang menyelimuti permukaan otak dibersihkan secara hati-hati menggunakan kapas agar struktur otak terlihat jelas. Selanjutnya, saraf penciuman dan optik dipotong. Lalu, otak diangkat dan dibuang, memungkinkan identifikasi kelenjar pituitari yang terletak di dasar rongga otak. Kelenjar ini dapat tetap menempel pada dasar rongga otak atau terbawa bersama otak yang dikeluarkan, dan seringkali tertutupi oleh membran sehingga harus dipisahkan secara hati-hati agar tidak rusak. Setelah berhasil dipisahkan dari otak atau membran pelindungnya, kelenjar disimpan dalam mikrotub dan diberi alkohol absolut dan juga itu untuk keperluan pengawetan. Proses ini harus dilakukan dengan ketelitian tinggi karena kerusakan kelenjar dapat mengurangi efektivitasnya dalam aplikasi selanjutnya. Kelenjar hipofisa diambil karena berfungsi sebagai sumber hormon gonadotropin yang digunakan untuk merangsang pematangan gonad dan mempercepat proses pemijahan buatan pada ikan dalam kegiatan reproduksi buatan atau budidaya. Induksi pemijahan adalah suatu teknik yang digunakan untuk merangsang kematangan gonad dan memicu proses pemijahan buatan pada ikan melalui pemberian hormon secara terkontrol. Proses ini diawali dengan pemberokan induk ikan, yaitu pemisahan dan puasa makan selama beberapa waktu untuk membedakan pembesaran perut karena makanan atau telur, serta menjaga kebersihan tubuh ikan agar proses pemijahan berlangsung optimal. Pemberokan juga mencegah terjadinya pemijahan alami yang tidak diinginkan dan memastikan kesiapan induk secara fisiologis. Penyuntikan hormon dilakukan berdasarkan jenis ikan dan lokasi tertentu seperti punggung, perut, atau pangkal ekor, dengan frekuensi 1-2 kali pada betina dan 1 kali pada jantan, serta dosis yang disesuaikan berdasarkan bobot tubuh. Hormon disiapkan dengan mencampur larutan hormon dan larutan fisiologis dengan perbandingan 1:1, lalu dikocok hingga larut sempurna. Penyuntikan dilakukan dengan sudut kemiringan jarum sekitar 45 derajat ke arah kepala ikan, sambil menempatkan ikan pada tatakan atau digenggam sesuai ukurannya. Melalui metode ini, pemijahan ikan dapat dikendalikan dan diatur sesuai kebutuhan budidaya, meningkatkan efisiensi dan keberhasilan reproduksi.
Sex reversal pada ikan adalah teknik manipulasi hormon untuk mengubah jenis kelamin ikan. Biasanya dilakukan pada fase larva atau benih agar menghasilkan populasi dengan jenis kelamin tertentu. Seluruh jantan yang lebih cepat tumbuh pada ikan nila. Proses ini diawali dengan mempersiapkan alat dan bahan, lalu membersihkan akuarium dan mengisi air setinggi 30 cm. Benih ikan nila berumur 7-10 hari, kemudian ditimbang, dimasukkan ke dalam akuarium yang telah disiapkan. Selanjutnya, pakan ditimbang sesuai dosis berdasarkan biomasa ikan untuk kebutuhan selama 10 hari pemeliharaan. Hormon aromatase inhibitor ditimbang sesuai berat total ikan dan dicampurkan ke dalam pakan yang telah dilencerkan dengan alkohol 70% di dalam wadah Petri. Campuran tersebut diaduk hingga merata, diangin-anginkan, lalu dibagi menjadi 30 bungkus, serta pakan diberikan 3 kali sehari selama 10 hari.
Preservasi sperma merupakan teknik penyimpanan sperma ikan dalam kondisi dingin untuk mempertahankan kualitas dan viabilitasnya dalam jangka waktu tertentu sebelum digunakan dalam pembenihan buatan. Langkah awalnya adalah menampung sperma segar secara aseptik dari induk jantan, lalu mencampurkannya dengan larutan fisiologis seperti NaCl dengan rasio antara 1:2 hingga 1:10 tergantung kebutuhan. Contohnya 1 ml sperma dapat dicampur dengan 9 ml larutan NaCl untuk rasio 1:10. Sperma yang telah diencerkan kemudian disimpan pada suhu dingin sekitar 4 derajat Celcius selama 24-72 jam tergantung spesies ikan. Selama masa penyimpanan, dilakukan pengujian motilitas sperma setiap 24 jam untuk memantau daya gerak spermatozoa. Lama penyimpanan yang ideal ditentukan berdasarkan parameter kualitas sperma seperti motilitas, viabilitas, derajat pembuahan, derajat penetasan, dan kelangsungan hidup larva. Dengan teknik ini, pembenihan tidak harus dilakukan sesegera setelah pengambilan sperma, sehingga lebih fleksibel dan efisien dalam manajemen pembudidayaan ikan. Pengecekan kualitas sperma ikan bertujuan untuk memastikan bahwa sperma yang digunakan dalam pembenihan masih layak dan memiliki potensi tinggi untuk membuahi telur secara efektif. Penilaian pertama dilakukan dengan mengamati motilitas spermatozoa di bawah mikroskop. Menilai persentase gerak maju dari spermatozoa menggunakan skala 1-5. Viabilitas spermatozoa diuji menggunakan pewarnaan eosin-neurosin, di mana spermatozoa hidup tidak menyerap warna, sedangkan yang mati akan berwarna merah keunguan. Analisis spermatokrit dilakukan dengan memasukkan semen ke dalam tabung mikrohematokrit dan disentrifugasi untuk mengukur volume sel sperma terhadap total volume cairan. Derajat pembuahan dihitung berdasarkan jumlah telur yang berhasil dibuahi dan berkembang hingga fase embrio. Derajat penetasan dihitung dari persentase telur yang berhasil menetas terhadap jumlah total telur yang diamati. Terakhir, survival rate menunjukkan persentase larva yang bertahan hidup hingga akhir periode pemeliharaan. Seluruh parameter ini penting untuk mengevaluasi efektivitas sperma dalam program pembenihan buatan dan memastikan hasil produksi benih yang optimal.